Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita duduk di sekitar altar keluarga dengan seorang sebagai imam, ada yang bertugas sebagai pembawa liturgi, pendoa syafaan, dan semua kita menjadi penyembah-penyembah yang tulus kepada Tuhan. Saya hadir melengkapi peribadahan kita untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Jadilah Bayi dalam Kristus. Saya pilih berdasarkan nama minggu pertama sesudah Paskah kita, yakni Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir, 1 Petrus 2 ayat 2. Dan ayat mingguan kita dari 1 Petrus 1 ayat 3 tentang kelahiran kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya ulangi judulnya, Jadilah Bayi dalam Kristus. Perhatikan dengan sungguh, jangan salah dengar, saya tidak memakai kata-kata jadilah kanak-kanak dalam Kristus, tetapi jadilah bayi dalam Kristus. Mengapa? Sebab sebagai orang Kristen yang sudah sidi, artinya sudah dewasa, oleh Paulus kita diajak meninggalkan masa kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11b. Ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan hal-hal yang kanak-kanak itu. Sebaliknya sebagai seorang Kristen, 1 Petrus 2 ayat 2 mengajak kita, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 1, senada dengan Rasul Petrus mempertegas bukan sembarang bayi, tetapi bayi-bayi dalam Kristus. Bayi-bayi dalam Kristus. Bagaimana kita menjadi bayi dalam Kristus? Itulah yang kita pelajari dari Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Saya bacakan demikian. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
saudara-saudaraku, Yesaya 40 ayat 26 sampai 31 termasuk dari bagian kitab Nabi Yesaya bagian yang kedua, yakni tentang janji Tuhan yang mau menyelamatkan umatnya dari pembuangan di Babel. Berapa jumlah mereka? Dicatat dalam Yeremia 52 ayat 28 sampai 30, seluruhnya ada 4.600 orang. Satu jumlah yang banyak. Mengapa Tuhan harus mewahyukan penghiburan ini kepada umatnya? Dalam satu bentuk penggambaran, Nabi Yeremia 51 ayat 34 menulis, Nebukadnezar Raja Babel telah melahapku dan menghancurkan. Ia telah menjadikanku bejana kosong. Ia telah menelanku seperti seekor naga. Ia telah mengisi perutnya dengan makananku yang enak-enak. Ia telah memuntahkanku. Penggambaran yang lebih jelas tercatat dalam Ratapan 5 ayat 7 sampai 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Leluhur kami berdosa, kini mereka sudah tiada. Tapi kami harus menderita karena dosa-dosa mereka. Kami diperintah oleh orang-orang yang tak lebih dari hamba. Tiada yang berkuasa melepaskan kami dari mereka. Di luar kota, pembunuh berkeliaran. Nyawa kami terancam ketika mencari makan. Kami menderita kelaparan, sehingga kulit kami membara seperti perapian. Wanita-wanita di Sion diperkosa, gadis-gadis dinodai di desa-desa Yehuda. Pemimpin-pemimpin kami ditangkap dan digantung. Orang-orang tua kami tidak lagi disanjung. Pemuda-pemuda kami dipaksa bekerja di penggilingan. Anak-anak lelaki tertindih pikulan kayu sampai pingsan. Orang tua-tua tak lagi berkumpul di pintu gerbang kota. Musik tidak lagi terdengar di kalangan orang muda. Kami telah kehilangan kebahagiaan. Tari-tarian telah berubah menjadi perkabungan. Kebanggaan kami sudah tiada. Kami celaka karena telah berdosa. Saudaraku, demikianlah umat Tuhan menggambarkan keadaan mereka. Sehingga dalam pembacaan Alkitab hari ini, Tuhan melalui Nabi Yesaya bertanya, "Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu." Tuhan pun melanjutkan dengan penghiburan melalui Nabi Yesaya yang memberi pengharapan. Ia memberi kekuatan kepada yang letih, dan kepada yang tak berdaya ia menambahkan kuasa. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan anak-anak muda akan jatuh kelelahan. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Saudaraku, pada masa-masa sulit sekarang ini, sebagai dampak dari mendunianya wabah virus corona 19 yang telah merenggut banyak korban jiwa, meluluh lantakkan aktivitas hidup manusia, menutup peluang mata pencaharian. Mungkin ada yang merasa seperti umat Tuhan ketika masa pembuangan di Babel. Kok sepertinya Tuhan tidak tahu menahu ya atas wabah yang menimpa umat manusia. Sepertinya Tuhan tidak adil
banget. Virus yang begitu kecil dibebaskannya berkeliaran dan melipat gandakan diri jutaan kali. Sementara kami umatnya yang rasanya rajin berbakti harus mendekam di dalam rumah. Tidak lagi bisa menikmati indahnya pemandangan di luaran sana. Enaknya babi guling di warung-warung, berpakaian necis ke tempat kerja, atau beribadah ke gereja. Mengapa kami harus mendekam terkurung di rumah saja? Saudaraku, masih dalam konteks perayaan Paskah yang baru saja kita lalui. Marilah kita ambil hikmah dari peristiwa wabah pandemik ini dengan bersama-sama kita mengingat 1 Petrus 1 ayat 3. Kita katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kristus telah mengalami keterkurungan dalam pengadilan, perjalanan menuju salib, ketika disalib dan dikubur. Selama itu ia telah terkurung oleh kungkungan maut. Namun karena ia menjalankan misi Bapa yang mengasihi kita, maka akhirnya Bapa membangkitkannya di hari yang ketiga. Dalam kebangkitannya, setiap orang percaya kepadanya dilahirkan kembali sebagai bayi Kristus. Sebelum adanya COVID-19, manusia sudah terlalu senang jadi orang dewasa yang bisa menentukan langkah-langkahnya sendiri. Banyak dosa dan kesalahan dilakukan oleh sejumlah besar manusia yang tak dapat dilarang baik oleh pemerintah maupun rohaniawan atau pendeta-pendeta. Karena dalam kenyataan banyak juga pemimpin bangsa maupun rohaniawan yang tak luput dari salah dan dosa. Ketika pemimpin dan rohaniawan juga berbuat dosa dan kejahatan, siapa lagi yang dapat menegur? Maka seperti Allahnya umat Yahudi yang memakai bangsa Babel untuk menawan sebagian besar bangsa Israel, demikian juga Tuhan dapat memberi kesempatan kepada COVID-19 untuk menawan manusia beberapa waktu lamanya. Saya pikir Tuhan tidak punya kepentingan yang lain kecuali agar manusia yang merasa sangat dewasa secara iman dengan kebebasan bertindak semau gue ini, yang tentu bagi Tuhan itu akan menuju celaka, mau kembali merangkak di bawah. Dalam bahasa 1 Petrus 2 ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Orang yang merasa sudah dewasa, apalagi sudah lansia secara iman, tidak lagi mau belajar, tidak lagi mau mendengar, tidak lagi mau berniat untuk bertumbuh secara iman. Orang yang merasa dewasa iman tertutup untuk mendengar ajakan, yuk kita Bible study lagi. Mari kita mengakui dengan sejujurnya. Ketika dibuka kelas pemuridan di gedung gereja, berapa orang yang datang? Adakah 50%? 25%?
10% nampaknya kurang dari itu. Saudaraku, berhenti jadi murid berarti berhenti belajar. Berhenti belajar berarti berhenti juga latihan rohani yang seharusnya mengakibatkan pertumbuhan hidup beriman. Berhenti bertumbuh secara beriman, ujungnya adalah kematian rohani. Tuhan tidak mau kita mati secara rohani. Karena itu kita patut tersungkur kembali di tanah dan memandang ke langit untuk bisa dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Saudaraku, lagu di atas mengingatkan kita akan awal firman Tuhan dari perikop kita hari ini. Banyak orang yang sudah gagal meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua itu, yang memanggil mereka semua menurut nama mereka dengan kebesaran kuasanya dan kekuatan kuasanya. Tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Manusia terlalu amat sangat kecil dan amat sangat berdosa untuk merasa telah tahu segalanya dan menguasai dirinya sendiri serta orang lain, sehingga merasa tidak perlu pertolongan Tuhan lagi. Saudaraku, sebagai bayi dalam Kristus, baiklah kita merenungkan kembali gambaran Kristus dalam kitab Nabi Yesaya 40 ayat 29. Ia memberi kekuatan kepada yang letih, dan kepada yang tak berdaya ia menambahkan kuasa. Orang-orang muda menjadi letih dan lesu, dan anak-anak muda akan jatuh kelelahan. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Saudara, mari menjadi bayi dalam Kristus. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu, pengajaran dan pembelajaran yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Badan kita boleh terkurung beberapa hari, bahkan beberapa minggu di rumah aja dulu. Tetapi biarlah pengharapan kita kepada Tuhan tetap terbang tinggi melintasi langit biru dalam belajar sebagaimana bayi yang tergantung pada Tuhan. Kita lanjut berjalan di jalan keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berbahagia saudara yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh buat kita.